Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu Ibu Dr. Lucy Susanti SPD MPD. Selanjutnya kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Baiklah, untuk tidak mempanjang kata-kata mukadimah, marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Fatima Azahra dengan NIM 22002099 sebagai moderator, dan tentunya saya tidak sendiri, yaitu bersama rekan saya, yaitu Julia Salsabila. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh Julia Salsabila, kepada Julia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dalam pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dalam pemecahan masalah dengan mempertimbangkan beberapa tindakan dari berbagai jalur alternatif yang ditentukan melalui pikiran yang logis dan mempertimbangkan keputusan tersebut dengan memikirkan segala dampak positif atau negatif dari berani mempertanggungjawabkan dampak dari keputusan itu sendiri. Pembuatan keputusan adalah suatu proses yang memilih satu pilihan dari beberapa alternatif berdasarkan pertimbangan. Pengambilan keputusan harus dilandasi oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat, benar, dan tepat waktu. Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sangat bergantung dari permasalahan itu sendiri. Menurut George R. Terry dan Brinkley, disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan, yaitu intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan, yang berupa keuntungannya, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan ini akan memberikan kepuasan pada umumnya. Yang ketiga, kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan, dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Kelemahannya yaitu, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, sulit mencari alat pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Yang terakhir, kelemahannya itu dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Yang kedua ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang akan terjadi. Yang ketiga ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kebanyakan penerimaannya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela atau secara terpaksa.
Yang kedua, keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, memiliki daya autentisitas yang tinggi. Kelemahannya dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Yang terakhir ada logika. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam pembuatan keputusan. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental, kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip dalam pengambilan keputusan digunakan sebagai petunjuk arah agar tujuan dapat dicapai dengan baik dan tepat sasaran. Di dalam organisasi, seorang pemimpin harus memiliki prinsip dalam pembuatan keputusan agar lebih tegas dan menghasilkan keputusan. Adanya prinsip sangat penting dan berpengaruh karena dengan adanya prinsip dalam pembuatan keputusan membuktikan bahwa keputusan tersebut memiliki ketegasan dalam pembuatannya. Dengan prinsip, keputusan akan lebih berkualitas karena paham dengan apa yang akan dituju di masa mendatang. Menurut pendapat Hoy dan Miskell 1987, pembuatan keputusan dalam administrasi pendidikan mempersyaratkan beberapa prinsip yang terdiri atas: 1. Memperhatikan moral dan antusiasme anggota. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan anggota. Yang keempat, respek anggota, situasi dan kondisi. Terus yang kelima, peran dan fungsi pembuatan keputusan antara anggota dan administrator. Yang keenam, ada keadaan internal dan eksternal lembaga pendidikan. Yang ketujuh, pembatasan sifat masalah. Terdapat prinsip-prinsip pengambil keputusan menurut Piet Saher-Tian. Yang pertama, adanya perbedaan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, sasaran yang ingin dicapai relevan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilengkapi data penunjang dan pengawasan yang berkelanjutan. Yang keempat, keputusan yang diambil pimpinan menjadi tanggung sepenuhnya atas resiko yang muncul. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan diperlukan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan kuat. Karena prinsip dalam pengambilan keputusan merupakan acuan atau pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Dengan prinsip, keputusan yang diambil akan lebih terarah dan tepat sasaran. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Julia Salsabila. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan dilakukan harus dipikirkan dengan baik, dengan matang, dan dipertimbangkan efeknya di masa depan. Berikut ada 7 tahapan dalam proses pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu memahami dan merumuskan suatu permasalahan. Dalam pengambilan keputusan, hal pertama yang harus kita dapat merumus hadap. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi masalah sesuai dengan penyebab dasarnya. Tujuannya adalah agar pengambilan keputusan yang dilakukan benar-benar sasaran. Untuk mengidentifikasi masalah ini bisa dengan beberapa macam cara, mulai dengan penyimpangan dengan masalah yang dihadapi siap lebih mengena. Untuk tahap kedua yaitu informasi. Mengumpulkan informasi dan juga data adalah untuk memperkuat tersebut. Jika informasi yang didapat memang benar adanya dan bukan hanya dalam hal ini memang harus dilakukan pengambilan. Namun jika informasi dan data yang didapat relevan, maka tidak bisa masuk untuk tahap memang yang bisa di. Nah, hal ini alternatif keputusan yang tersedia pertimbangkan dan pilih yang paling baik. Meskipun
alternatif pilihan tersebut bukanlah keputusan yang sempurna dan ideal. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keputusan yang memang benar-benar tepat. Untuk tahap keempat itu mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Tujuan dari pengevaluasian alternatif pilihan ini digunakan untuk mengetahui serta menilai apakah alternatif yang dipilih ini memang efektif digunakan atau tidak dari beberapa alternatif yang ada. Tentunya setiap alternatif keputusan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk tahap kelima yaitu memilih alternatif yang terbaik. Setelah mengevaluasi setiap alternatif yang ada, maka yang harus dilakukan adalah memilih alternatif yang paling baik. Sebelum itu, seharusnya kita juga sudah tahu dan memiliki gambaran dampak negatif dan positif yang ditawarkan oleh setiap alternatif yang ada. Nah, nantinya alternatif terbaik yang sudah dipilih ini harus didasarkan pula pada jumlah informasi dan data yang nyaris sempurna. Tujuannya untuk agar kebijakan pengambilan keputusan dilakukan benar-benar tepat. Untuk tahap keenam yaitu mengimplementasikan keputusan yang diambil. Dalam proses pengimplementasian keputusan ini, kita harus membuat rencana yang nantinya bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada saat proses penerapan keputusan. Nah, dalam hal ini juga harus memperhatikan risiko apa saja yang mungkin terjadi serta konsekuensinya apa. Tidak hanya itu, pada tahap ini juga harus menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dengan cara mempersiapkan tindakan yang korektif yang ada pada masalah yang baru saja muncul dalam proses pengambilan keputusan. Untuk tahap terakhir yaitu evaluasi hasil keputusan. Nah, pada tahap ini menentukan apakah keputusan yang sudah diambil memang benar-benar sudah efektif atau tidak. Setiap keputusan yang sudah diterapkan harus selalu dimonitor. Maka harus selalu melakukan evaluasi untuk mengetahui penerapan keputusan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Selain itu juga harus bisa mengetahui apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan juga ini merupakan materi yang semua materi yang sudah kami presentasikan. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan atau kejanggalan dari penyampaian materi tadi. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.